Front of the old church, and you can see the people are gathering here. It's 6:30 in the evening on October 15th, and we're waiting for the church to begin, for the service to begin at the old church, and then we'll be moving to the new one. And all these people have gathered here for the service, which will begin in just a few moments. It's going to be dark, so I'm not sure how much of the service inside the church I'll be able to get. The pastor and all the deacons and deaconesses of the church walking down to begin the service. Here they are entering the church. Selaku tanda mulainya acara pengresmian gedung gereja baru. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, saya membuka seluruh acara dalam gedung gereja. Ya Tuhan, Engkau tuntut cinta kasih-Ku segenap. Laporan panitia pembangunan pelaksana pekerjaan gedung gereja secara singkat.
GI Klasis Pulau-Pulau Babar Jemaat Luar Timur. Laporan umum panitia pembangunan gedung gereja baru Jemaat Luar Timur. 1. Pendahuluan. Puji dan syukur patut kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan pimpinannya sehingga tepat pada hari ini, Minggu tanggal 15 Oktober 1989, sebagai tanggal dan bulan masuknya Injil Yesus Kristus di Jemaat Luar Timur pada tahun 1882. Kita memasuki tahap akhir dan proses pembangunan gedung gereja baru Jemaat GPM Luar Timur tercinta ini. Proses pembangunan gedung gereja baru ini sesungguhnya melewati suatu kurun waktu yang cukup panjang selama 9 tahun yang dimulai tahun 1981 sebagai awal pengumpulan dana, sedang peletakan batu pertama tanggal 14 Oktober 1985. Pemancangan tiang bermula bangunan pada tanggal 16 Juli 1986 dan berakhir dengan pengresmian pentabisan bangunan ini pada tanggal 15 Oktober tahun 1989, tepat hari ini. Seluruh rangkaian pekerjaan pembangunan gedung gereja tersebut dinyatakan berakhir dan selesai semuanya. Secara terbuka kami menyatakan bahwa proses pekerjaan pembangunan ini sesungguhnya melewati suka dan duka silih berganti. Namun oleh berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih itu, pembangunan ini boleh dikatakan telah selesai. Dengan demikian, perkenankanlah kami untuk menyampaikan laporan ini secara fragmentaris dalam bentuk garis-garis besarnya. 2. Latar belakang pembangunan gedung gereja baru Jemaat GPM Luar Timur. Seperti diketahui bahwa Jemaat Luar Timur merupakan salah satu jemaat tua di Klasis Pulau-Pulau Babar yang tepat hari ini mencapai usia ke-107 tahun. Memiliki satu buah gedung gereja yang sifatnya semi permanen. Mengamati akan kondisi fisik dari gedung gereja tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa gedung gereja yang merupakan warisan dari orang beriman di tahun-tahun yang lalu, yang sudah berumur 107 tahun, dapat dikatakan telah memakan usia. Karena kondisi tersebut, maka atas konsultasi bersama majelis jemaat, pelayan khusus jemaat dengan kepala desa dan staf untuk berupaya merumuskan satu upaya untuk membangun sebuah gedung gereja baru, karena gedung yang ada pada waktu itu tidak dapat dipertahankan lagi. Konsultasi ini telah menghasilkan gagasan bersama, dan gagasan tersebut dibawa ke forum persidangan jemaat. Maka oleh persidangan jemaat tersebut diputuskan untuk membangun sebuah gedung gereja baru yang akan diwariskan kepada generasi yang akan datang sebagai bukti iman dan percaya dari umat yang mendahului mereka. Dengan latar belakang tersebut di atas, maka seluruh proses pembangunan ini sesudah diputuskan bersama, lalu dimulai kegiatan-kegiatannya langkah demi langkah, seperti yang akan terungkap dalam laporan ini selanjutnya. 3. Proses pembangunan gedung gereja baru Jemaat GPM Luar Timur. Kegiatan awal. Setelah diputuskan dalam rapat jemaat, maka oleh majelis jemaat dipimpin oleh pendeta G.Y. Etiori yang sedang menjalani masa kuliah dalam proses S1 dalam kondisi terus-menerus dengan kepala desa dan staf. Maka pada awal Februari 1981 diadakan rapat pembentukan panitia pembangunan gedung gereja tersebut. Panitia tersebut terbentuk dengan komposisi personalia sebagai berikut. Ketua Umum Bapak S.P. Rois Karuna, Kepala Desa. Ketua 1 Pendeta G.Y. Etiori, Pengantar Jemaat. Ketua 2 Penatua E.Y. Wolonteri. Sekretaris Umum Penatua Y.Y. Miru. Sekretaris 1 Bapak Hanwali. Pembantu Harian Bapak K. Lea. Bendara Umum Penatua Max Karuna. Bendara 1 Bapak As Wolonteri. Panitia tersebut dilengkapi dengan beberapa buah seksi. Selain itu, panitia diberikan kewenangan untuk bekerja atas nama Gereja Protestan Maluku
Jemaat Luang Timur, serta bertanggung jawab kepada BPH Sinode GPM melalui Majelis Jemaat GPM Luang Timur dan Badan Pekerja Krasis Pulau Babar. Dan setelah ditabiskan dalam suatu acara gerejawi, maka itu tersebut diserahkan kepada sumbangan warga desa yang berada di luar jemaat atau luar negeri 25 juta 30 ribu rupiah. Uang bantuan desa tahun anggaran 19 tahun 1989 950 ribu rupiah. Tahun 1989 1990 1 juta rupiah. Jumlah seluruhnya 151 juta 980 ribu rupiah. Perlu dilaporkan bahwa dari sumber luar jemaat atau desa, yaitu dari salah satu putra terbaik asal Luang Timur atas nama Bapak Buce Fitna, yang telah menyumbangkan dana yang sangat besar jumlahnya, berupa bahan dan uang tunai. Selain itu, maka sumbangan yang sama pula dari semua warga Luang Timur yang tersebar di seluruh Nusantara ini. Dan tidak dapat dilupakan juga salah satu putra Luang Timur atas nama Bapak Obed Nejo Leha yang berdomisili di Holland, yang turut memberikan sumbangannya bagi pembangunan gereja tersebut. Telah terperinci di atas. Di samping penyumbang-penyumbang asal Luang Timur, perlu disampaikan pula bahwa beberapa gereja di Amerika atas nama Tuan Mark Taber dan istri juga turut memberikan sumbangannya bagi pembangunan gedung gereja tersebut. Dengan demikian, seluruh dana yang terkumpul untuk pembangunan tersebut ditaksir kurang lebih 151 juta 980 ribu rupiah. Kegiatan-kegiatan gedung gereja baru. Kegiatan membangun gedung gereja baru. Setelah dana terkumpul sebagian, maka panitia merasakan bahwa kegiatan pembangunan sudah saatnya dimulai. Maka kegiatan pertama dan utama adalah pembuatan tempat ibadah yang sifatnya darurat yang akan menampung kegiatan ibadah dan pergumulan gerejani Jemaat Luang Timur. Tempat ibadah tersebut diresmikan dan digunakan, maka kegiatan berikutnya adalah pembongkaran gedung gereja lama. Karena atas musyawarah bersama menetapkan bahwa gedung gereja tersebut akan dibangun di lokasi gedung gereja lama. Setelah pembongkaran selesai, selanjutnya adalah peletakan batu pertama pada tanggal 14 Oktober tahun 1985. Kegiatan tersebut dilakukan bersama pimpinan gereja dan unsur-unsur pimpinan wilayah Kecamatan Pulau Babar. Peletakan batu pertama tersebut dilakukan oleh Ketua Krasis Pulau Babar, Pendeta A.Y. Gamburmiat SMTH. Kemudian dilakukan pembubuhan campuran semen oleh pimpinan wilayah Kecamatan Pulau Babar yang mewakili kepala desa, majelis jemaat, serta wanita dan pria gereja yang telah menggambarkan keterpaduan semua komponen gereja dan masyarakat yang didukung oleh pemerintah Republik Indonesia melalui pimpinan wilayah kecamatan dan kepala desa sebagai wujud nyata persekutuan umat. Acara peletakan batu pertama tersebut tidak sempat diikuti kontraktor pertama atas nama Moce Leha, sehingga panitia terpaksa mengutus satu delegasi ke Senglaki untuk mengurus kontraktor baru, yakni saudara Ruben Kuai dan 10 karyawan lainnya. Acara pemancangan tiang bermula dipimpin penghentar jemaat Pendeta Nyonya E.Y. Lawalata SMTH. Pada waktu itu dihadiri oleh unsur pimpinan gereja tingkat Kring Uriel, yaitu Ketua Kring Pendeta M.M. Lawalata SMTH, bersama majelis jemaat Luang Barat dan seluruh anggota jemaat Luang Barat. Kegiatan bangunan ini dilaksanakan sampai rampung seluruhnya memakan waktu sebanyak 9 tahun dan dinyatakan selesai seluruhnya pekerjaan pada tanggal 8 Oktober 1989. Perlu dilaporkan bahwa selama pekerjaan ini dilaksanakan banyak hambatan yang dialami. Namun berkat koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak, terutama dengan pengusaha Robi Suwanti, pemilik toko Sumber Jaya Tepat, sehingga segala sesuatu menyangkut pembangunan tersebut dapat berjalan lancar. Dengan demikian,
pada hari ini kita semua hadir di sini dan meresmikan bahkan menstabilkan gedung gereja ini, maka dengan penuh kerendahan hati selaku panitia pembangunan gedung gereja baru dan panitia peresmian pentabisan membilangkan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah berkenan memimpin kami keluarga besar jemaat dan masyarakat Luang Timur untuk menyelesaikan gedung yang ada sekarang ini. Demi kelancaran ini, panitia telah mendatangkan para tukang dari luar wilayah dan desa ini dengan anggaran yang dimufakati bersama sebesar 19 juta rupiah. Pekerjaan para tukang tersebut sebenarnya sangat lancar, namun terbentur dengan banyak hambatan yang kami alami. Kegiatan penabisan gedung gereja baru. Setelah selesai membangun gedung gereja baru ini dan atau pekerjaan rampung 95%, maka melalui persidangan jemaat GPM Luang Timur yang kelima memutuskan agar segera dibentuknya panitia peresmian pentabisan. Maka lewat persidangan tersebut terbentuklah panitia peresmian dengan komposisi personalia sebagai berikut: Ketua Umum Bapak Esterus Karuna Kepala Desa, Ketua 1 Bapak Pendeta YM Rewuti, Ketua PKJ, Sekretaris Umum Bapak Belor Kari, Sekretaris 1 Bapak AA Lea, Bendara Umum Penatua Max Karuna, Bendara 1 Bapak Erik Gerki. Panitia ini dilengkapi dengan beberapa buah seksi. Hasil keputusan persidangan jemaat tersebut mengisyaratkan bahwa panitia peresmian hendaknya bersama-sama panitia pembangunan bertanggung jawab langsung untuk pentabisan gedung gereja tersebut. Bertolak dari keputusan tersebut, maka panitia ini memulai pertemuan-pertemuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan peresmian gedung gereja tersebut. Kegiatan panitia peresmian pentabisan. Panitia peresmian pentabisan gedung gereja baru memulai rapatnya dengan menugaskan utusan untuk menginformasikan kepada semua warga Luang Timur yang berada di Samlaki, Larat, Ambon, Ujung Pandang, Kalimantan, Surabaya, dan Jakarta. Program panitia peresmian antara lain menyangkut waktu peresmian pentabisan, anggaran peresmian pentabisan, dalam rangka panitia peresmian bagi beberapa delegasi, maka ketua panitia peresmian pentabisan dilimpahkan kewenangan untuk mencetak undangan dan liturgi peresmian dan di percetakan negara Ujung Pandang. Selain itu, panitia menginstruksikan kepada seluruh warga jemaat sekaligus sebagai anggota masyarakat memacu berbagai kegiatan demi suksesnya waktu yang telah disepakati bersama. Dalam persidangan jemaat GPM Luang Timur kelima, persidangan jemaat GPM tersebut memutuskan pula antara lain mengusulkan kepada persidangan kasus Pulau Babar ke-37 lewat BPK Pulau Babar agar peresmian pentabisan gedung gereja baru jemaat GPM Luang Timur dilakukan pada tahun 1999. Hendaknya dalam kerangka persidangan kasus Pulau Babar ke-38 harus dilaksanakan di jemaat Luang Timur Kring Yurial Pulau Luang. Namun demikian, karena satu dan lain hal, maka persidangan kasus Pulau Babar ke-38 ini harus dilaksanakan di jemaat GPM Kota Tepa. Justru itu, maka persidangan kasus Pulau Babar ke-38 tidak diberlakukan di jemaat GPM Luang Timur sebagaimana yang disusun oleh persidangan jemaat tersebut. Kegiatan peresmian pentabisan. Panitia dalam rapatnya memutuskan bahwa waktu untuk peresmian pentabisan gedung gereja baru ditetapkan pada tanggal 15 Oktober tahun 1989. Justru tanggal 15 Oktober 1882 Injil mulai masuk desa jemaat ini, serta jemaat GPM Luang Timur memulai dengan jalannya. Jemaat Luang Timur mencapai usia ke-107 tahun pada saat ini. Harapan panitia tersebut diterima oleh Badan Pekerja Pulau Babar. Walaupun adanya suatu event terjadi tingkat Sinodal yaitu sidang BPR GPM ke-11 di Krasis Tanimbar Utara
tanggal 1 sampai 6 Oktober tahun 1909 di Jemaat Kota Barat. Kami sadar bahwa waktu pentabisam gedung gereja ini sungguh sangat memacu perjalanan Bapak Ketua Kasis dalam rangka mengikuti sidang DPR ke-11. Namun yakinlah kami bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah bagi Bapak menyangkut undangan yang diharapkan menghadiri acara peresmian pentabisan ini. Maka panitia dengan kerendahan dan penuh sukacita telah mengundang dengan hormat Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Maluku di Ambon, Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Maluku Tenggara di Tual, Muspika serta para kepala jawatan dinas Pulau Babar di Teba, para ketua majelis dan para kepala desa di kecamatan Pulau Babar, warga Luang Timur yang tersebar di seluruh Nusantara. Proses penjemputan undangan dan warga Luang Timur di mana saja berada, panitia berupaya menggunakan perahu layar dan perahu layar motor. Persiapan panitia baik moral dan material. Sesungguhnya kami sadar bahwa persiapan material tidak memadai karena kepulauan di mana kami berada sangat tandus dan gersang. Namun karena kesadaran seluruh masyarakat, jemaat, serta berkat dan rahmat partisipasi seluruh warga Luang Timur yang tersebar di seluruh Nusantara tercinta ini, menyambut persiapan material ini, maka secara khusus kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Robi Suwanti, Tokoh Sumber Jaya Sepa, atas segala bentuk partisipasinya, baik dalam rangka pekerjaan pembangunan gedung ini sampai pada saat diresmikannya. Hal ini menggambarkan toleransi dan partisipasi yang aktif dalam menghadapi suatu usaha pembangunan. Tentang persiapan mental dan spiritual, panitia bersama-sama unsur pimpinan dalam desa dan jemaat serta pendidikan mengadakan kegiatan-kegiatan pembinaan umat dan pergumulan-pergumulan secara kontinu. Bertanggung jawab keuangan. Menyadari waktu yang sangat hakiki dalam acara ini, yaitu peresmian pentabisan gedung gereja ini menjadi bait Allah, cukup membutuhkan waktu yang panjang, maka pertanggungjawaban keuangan dan semua harta milik panitia pembangunan pentabisan kepada warga desa jemaat di sini dan semua perwakilan serta unsur BPK, kemudian unsur PPA Sinode GPM selaku pimpinan gereja tertinggi, maka panitia akan menyampaikan kemudian seusai acara peresmian pentabisan ini. Penutup, mengakhiri laporan panitia ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang dalam atas partisipasi aktif dari bapak-bapak dan ibu-ibu, bahkan saudara-saudara sekalian yang telah membuang langkah ke desa dan jemaat Luang Timur ini dalam rangka ikut menyaksikan acara upacara peresmian pentabisan gedung gereja Bethesda Jemaat Luang Timur. Ucapan terima kasih yang dalam kami sampaikan kepada Muspika, Badan Pekerja Klasis Pulau Babar, serta para undangan sekalian yang telah hadir dalam acara ini. Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan kepada unsur pimpinan desa, jemaat Luang Barat, serta seluruh masyarakat dan semua keluarga besar Luang Timur, Luang Barat di seluruh Nusantara ini yang telah menunjukkan partisipasi dan peran sertanya dalam rangka pembangunan gedung gereja tersebut. Demikian kata peribahasa tua, kalau ada barang yang salah, tulislah di atas pasir di Pulau Luang ini, agar bila datang ombak dapat menghapus semuanya. Tetapi bila ada yang baik, tulislah itu di hati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, supaya bila ada hayat di kandung badan, kita dapat berjumpa lagi. Akhirnya, melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon kesediaan Bapak Ketua Kasis Pulau Babar yang atas nama Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku meresmikan mentabiskan gedung gereja ini dan selanjutnya akan digunakan oleh semua turun-temurun di dalam desa dan jemaat ini sebagai milik Gereja Protestan Maluku yang digunakan dan dipelihara di jemaat GPM Luang Timur ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami tak lupa menyampaikan terima kasih. Shalom. Penyerahan kunci gedung gereja baru jemaat GPM Luang Timur dimulai dari kepada ketua panitia
dan Ketua Panitia kepada Ketua Klasik Pulau-Pulau Babar atas nama BPH Sinode Gereja Protestan Maluku. Kami mempersilakan Bapak-Bapak tampil ke depan untuk diadakan serah terima kasih. Mana ketua? Mas, gimana? Panggil dia datang sini, Mas. Sebelumnya kami menyerahkan kunci ini ke dalam tangan BPH yang diwakili oleh Bapak Ketua Klasik Pulau-Pulau Babar. Maka kami sangat berterima kasih atas bantuan dari Bapak-Bapak terhadap kami Jemaat Tuhan Timur, sehingga bangunan yang kami telah selesai kami serahkan untuk dimanfaatkan oleh GPM. Terima kasih. Dengan penuh sukacita dan permohonan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar melimpahkan berkatnya kepada panitia khususnya dan seluruh warga, jemaat dan masyarakat Luang Timur umumnya, kami menerima dengan penuh sukacita kunci gedung gereja baru Jemaat GPM Luang Timur atas nama Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Terima kasih. Acara selanjutnya ialah pembukaan pintu gedung gereja baru Jemaat Luang Timur oleh Bapak Ketua Klasik. Kami ulangi, acara selanjutnya peresmian gedung gereja baru Jemaat Luang Timur oleh Bapak Ketua Klasik Pulau-Pulau Babar. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah ibadah ini, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Baca Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Karena itu, pada hari ini, Minggu tanggal 15 bulan Oktober tahun 1989, atas nama Gereja Protestan Maluku dan atas nama Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, saya meresmikan rumah ibadah ini, dan rumah ibadah ini diberi nama Bethesda, Jemaat Gereja Protestan Maluku, Luang Timur.
oleh pimpinan Tuhan Yang Maha Kuasa dan anaknya Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus, kami akan membuka pintu rumah gereja baru Jemaat GPM Luang Timur ini untuk menjadi tempat ibadah dan kesaksian bagi seluruh umat Tuhan di jemaat Tuhan di sini. Masuklah sekarang dan beribadalah dan bersaksilah di dalamnya. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus, Gembala dan Kepala Gereja, saya menyerahkan rumah ibadah ini dalam wujud penyerahan kunci-kunci gedung ini untuk dimanfaatkan bagi penjelmaan kehidupan jemaat di sini untuk kemuliaan nama Tuhan di antara bangsa-bangsa di dunia ini, serta menyerahkan pemeliharaan rumah ibadah ini ke dalam tanggung jawab Majelis Jemaat Luang Timur Klasis Pulau Babar sesuai dengan peraturan Gereja Protestan Maluku tentang harta milik. Jemaat kita menyanyi bersama nyanyian nomor 66, ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Hai puji kuasa namanya yang melaksanakan.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dan Matius 28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesaya 40 ayat 1 sampai 8 demikian. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Para jemaat kami persilahkan berdiri dan kita mengikuti akar pentabutan sebagai uang berbunyi lalu. Sebagai hamba Yesus Kristus, Tuhan Gereja, saya meletakkan kitab suci ini dan alat-alat sakramen kudus ini selaku tanda kehadiran Allah yang berfirman dan yang memelihara umatnya. Dengan ini, ruangan gedung gereja baru ini diresmikan, ditabiskan sebagai tempat bagi jemaat Tuhan di sini untuk
bersaksi dan melayani di dunia milik Allah ini dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami persilakan menyanyi bersama-sama dengan Roma 97 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tuhan silakan jemaat duduk kembali.
ada di tangan kita masing-masing. Kita mulai Jumat. Bagaimana akan kami sebut nama-Mu ya Allah? Bagaimana akan kami memuji Engkau? Karena Engkau melampaui segala pengertian. Kita menyanyi bersama yang 288 nomor 93 ayat yang pertama. Sekarang malam pada lenyap dan diganti. Pengakuan dosa dan pembaharuan diri. Saudara-saudara, bertahun-tahun sudah Injil diberitakan di tempat ini. Tapi baiklah kita mengaku bahwa baik kita maupun nenek moyang kita yang telah mendahului kita semua selalu tidak hidup sesuai dengan Injil itu sendiri. Kita masih berpegang pada banyak kepercayaan yang sia-sia, takyul dan arwah-arwah. Kita masih dikuasai oleh hawa nafsu kita. Kita masih sering bertengkar dan berkelahi. Kita masih sering cemburu dan saling memfitnah. Hidup kita masih belum sesuai dengan Injil itu. Bertahun-tahun sudah terang itu menyinari desa dan kampung halaman kita ini. Tetapi kegelapan masih saja ada dalam sanubari kita. Sebab itu marilah kita merendahkan diri kita dan mengaku dosa kita. Kita berdoa jemaat. Ya Bapa yang penuh rahmat dan penuh belas kasihan, ampunilah kami ketidaksetiaan kami dan kelemahan kami selama bertahun-tahun semenjak Injil-Mu menerangi kami di sini. Sebab kami ingat akan semua dosa dan kelemahan kami. Kami mengaku semuanya Tuhan. Jangan kiranya Engkau murka atas kami, orang-orang yang berdosa, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Yesus adalah terang dunia. Barang siapa percaya kepadanya akan hidup dalam terang dan keluar dari kegelapan. Sesudahnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas kami. Jadi, bangunlah,
terimalah terah itu. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Tuhan, tetapi hidup di dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Karena itu barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Kita menyanyi bersama dan surah nomor 25 ayat yang pertama. Terang di tanah yang pertama. Dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu dan memohon daripadamu petunjuk-petunjukmu yang kami berlakukan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami menyadari keterbatasan kami, Tuhan. Kami menyadari dosa-dosa kami, ya Tuhan. Karena kami mohon petunjuk daripadamu melalui firman-Mu yang akan kami berlakukan di seluruh hidup kami. Ajarlah kami untuk berdoa kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam ketipuan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang pembacaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama. Pertama Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Pertama, Raja-Raja pasal 8 ayat 14 sampai 21 demikian. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaat Israel. Sedang segenap jemaat Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud. Ayat pun demikian. Sejak aku membawa umat Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku.
Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud saya bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas takhta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tamu yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama dalam rangka ibadah kita yang pertama di dalam gedung gereja baru Jemaat GPM Luang Timur ini. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengarkan firman Tuhan dan berusaha menghayatinya dan mengamalkannya dalam seluruh hidup dan kehidupannya tiap-tiap hari. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Pertama Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang terakhir telah mengungkapkan secara gamblang seluruh proses pentabisan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Proses pentabisan ini telah diatur sedemikian rapi, dimulai dengan proses pengorganisasian sampai dengan proses pengucapan syukur, sampai pada akhirnya Salomo mengungkapkan betapa hebat Allah Israel, Allah Yahweh telah menepati janjinya kepada Raja Daud, Raja Israel itu. Jemaat, kalau kita memperhatikan proses pentabisan ini, maka akan kita temui suatu hal yang sangat positif di dalam proses tersebut. Proses yang positif tersebut terkandung dalam apa itu gedung ibadah, atau apa itu bait Allah yang dibangun oleh umat Israel. Bait Allah dalam kenyataan kehidupan umat Israel merupakan sesuatu yang sangat sentral, karena dia merupakan pusat budaya Israel, sekaligus merupakan pusat inspirasi dan komando dari Allah bagi para pemimpin orang-orang Israel di bidang kemasyarakatan, raja dan stafnya, dan bagi para imam, raja dan stafnya. Di saat pemerintahan Allah melalui raja-raja Israel, maka raja merupakan imam
pasti bagaimana proses pembangunan Bait Allah yang merupakan sentral daripada seluruh kehidupan orang-orang Israel. Israel memang tidak sama sekali dapat dipisahkan dari Bait Allah sebagai basis geraknya tiap-tiap hari. Israel memang tidak bisa dipisahkan dari Bait Allah yang merupakan pusat inspirasi bagi para pemimpin di bidang kemasyarakatan dan di bidang agamawi, di bidang kebudayaan dan di bidang sosial yang kita temui tiap-tiap hari dalam kehidupan manusia. Allah melalui Raja Salomo telah membangun Bait Allah yang sesungguhnya telah dijanjikan kepada ayahnya Raja Daud. Raja Daud memang berkeinginan untuk membangun tempat suci di mana Allah akan berdiam di dalamnya melalui perjanjian-perjanjian yang dituangkan dalam tabut perjanjian Allah dengan umat Israel. Namun keinginan luhur daripada Raja Daud tidak dapat terpenuhi. Hal itu disebabkan karena tangan-tangan yang kotor, karena kehidupan yang kotor, kehidupan yang tidak berpadan dengan kehendak Allah. Karena itu maka Allah berjanji, keinginanmu itu memang bagus, tetapi engkau tidak akan mewujudkannya dalam kehidupanmu selama engkau berpuasa. Hal itu akan engkau lihat, akan engkau temui, akan ditemui oleh umat ini melalui anak kandungmu sendiri. Allah melalui Salomo anak kandung Raja Daud telah menepati perjanjiannya. Allah yang berjanji, Allah itu Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya kepada yang menerima janji itu, termasuk janji keselamatan bagi seluruh jagat raya ini, bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh bumi yang satu yang kita pinjami bersama, bumi yang satu ini. Allah tetap akan menepati janjinya. Allah tetap akan membebaskan manusia dari segala macam pergumulan, dari segala macam keterikatan, dari dosa yang menghimpit dirinya. Allah akan tetap patuh pada perjanjiannya. Kenapa? Karena Allah menjadikan segala sesuatu itulah ciptaannya. Ia tidak akan mungkin dari janji setianya dengan seluruh ciptaannya tersebut. Saudara-saudara Jemaat yang kekasih, proses pembangunan Bait Allah ditata secara rapi, dimulai dari bentuk organisasi yang paling kecil sampai mencakup seluruh kehidupan umat Israel dalam rangka pembangunan gedung itu. Kalau kita mencoba memahami firman Tuhan dari pertama Raja-Raja pasal 5 sampai dengan pasal 7, kita akan mencatat secara detail proses pembangunan itu sendiri. Sampai yang ukuran-ukuran, sampai yang banyaknya tiang, sampai yang alat-alat sakramental yang menghubungkan umat dengan Tuhan, semuanya ditata secara rapi. Dan hari ini kita bersama-sama terlibat dalam satu proses acara peresmian dan pencabutan gedung gereja baru Jemaat Luang Timur, gedung gereja baru Gereja Penebusan Maluku di Jemaat Luang Timur. Kita menjadi sadar dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa para pekerja di lingkungan kemasyarakatan, di lingkungan gerejawi telah berusaha menata sedemikian rupa dari tingkat organisasi sampai dengan tingkat penyelenggaraan pekerjaan. Itu sekarang telah membuahkan wujud nyata di hadapan mata
berdiri dengan gagah dan luar biasa sebuah gedung untuk Tuhan. Saudara jemaat, pembangunan sebuah gedung adalah sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Pembangunan sebuah gedung gereja adalah pembangunan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tapi pembangunan sebuah gedung gereja yang megah seperti ini adalah sebuah manifestasi daripada kesaksian umat, daripada keterlibatan umat, daripada keseluruhan umat terhadap Tuhannya. Oleh karena itu makna gedung gereja merupakan makna kesaksian yang paling utama dan makna menghimpun umat untuk dipersiapkan dan terus bersaksi keluar. Oleh karena itu maka pembangunan gedung gereja tidak harus merupakan sesuatu hal yang membatasi pemberitaan Injil, seolah-olah berita Injil itu hanya boleh didengar di dalam gedung gereja saja. Pembangunan gedung gereja merupakan mempunyai makna kesaksian yang paling dalam dari seluruh penjuru orang berdatangan. Orang melihat yang pertama, orang-orang percaya di ruang timur yang tinggi iman dan pengabdiannya, yang kuat iman dan kesaksiannya, terbukti ada gedung gereja yang megah berdiri yang luar biasa hebat, yang menelan biaya ratusan juta rupiah. Saudara jemaat, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan juga karena kita bersama-sama meresmikan dan menghabiskan gedung gereja ini. Gedung ini akan hanya bermakna positif apabila difungsikan sesuai keberadaannya. Orang cenderung untuk menggunakan gedung gereja hanya untuk tempat ibadah. Firman Tuhan menghendaki daripada kita lebih dari hanya beribadah. Kalau ada kepentingan yang lebih luas untuk kepentingan manusia, gedung gereja pun dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. Tujuan-tujuan tersebut antara lain masalah-masalah pendidikan, masalah-masalah latihan, yang masalahnya meningkatkan mutu kehidupan umat dari saat suatu gereja. Kita akan memfungsikannya dengan baik. Selaku orang-orang percaya, kita akan tidak takut menggunakan gedung gereja yang sudah ada, karena dia hanya betul berfungsi sebagaimana tujuan pembangunannya apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tuhan telah menggenapi janjinya dengan saudara dan saya. Dia telah menggenapi janjinya dengan Raja Ruang Timur bersama seluruh aparatur penyelenggara. Hari ini gedung ini dihabiskan. Hari ini gedung ini diresmikan. Dan Tuhan berjanji kepada seluruh warga, jemaat, umat di sini. Aku tetap menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Kami mempersilakan paduan suara bersemangat dari Tuhan. Puji Tuhan yang Damai dan sejahtera.
maju berdiri dan kita maju kita sementara yang tidak sesuai dengan kami oleh masing di tempat masing-masing. Selalu kita berdiri dan kita maju bersama-sama dan semua Kristen di seluruh Sumatera Bumi kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kudus. Kita berkata, aku percaya
yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Besar, kami datang kepadamu selaku umat dari berbagai tempat pekerjaan kami dan domisili kami. Kami berkumpul bersama-sama dalam persekutuan keluarga besar jemaat masyarakat Ruang Timur. Kami datang dan mohon ampun daripadamu Tuhan atas semua dosa dan kesalahan yang kami lakukan kepadamu di sepanjang hidup dan kehidupan kami ya Bapa. Kami menyadari akan keterbatasan kami dan ketidaksanggupan kami dan penuh dosa kami dalam berhubungan dengan Engkau Bapa. Tapi sekali kami mohon Tuhan mengampuni salah dan dosa kami yang kami buat melawan kehendak-Mu Tuhan, dan dengarkanlah doa kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan karena pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami. Engkau mengenal kami selaku umat yang pada hari ini bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk meresmikan dan menghabiskan gereja baru jemaat Tuhan di Ruang Timur. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati seluruh upaya yang digunakan untuk pembangunan ini, seluruh upaya yang digunakan dalam rangka pengresmian dan penghabisan. Kami mempersembahkan seluruh dan kehidupan para pemimpin di bidang kemasyarakatan, para pemimpin di bidang agama, di pendidikan, dan di semua sisi kehidupan umat-Mu di sini. Tuhan, Engkau telah mendengarkan doa mereka. Engkau telah menggenapi janji bagi mereka, sehingga telah terwujud sebuah bangunan yang megah, yang berdiri menyaksikan nama, yang berdiri dari masa ke masa nanti, menyatakan kepada orang-orang tentang iman dan keyakinan daripada keluarga besar orang-orang Ruang Timur yang beriman. Tuhan telah memberkati mereka, mereka telah menyumbang sekian banyak dan untuk kepentingan pekerjaannya. Memberkati kiranya mereka, yang berdoa panitia pembangunan, panitia sanitasi, seluruhnya mempersembahkan dalam tangan Tuhan. Maka seluruh warga gereja, jemaat, dan keluarga besar di Ruang Timur dalam keterkaitan keluarga, kami doakan semua dalam tangan Tuhan. Kiranya semua kehadiran mereka yang menjadi berkat. Pula persekutuan dalam kesekutuan dan Islam, supaya mereka menerima berkat daripada Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini Tuhan, mendoakan jemaat Ruang Timur ini ke dalam tangan Tuhan. Diperkirakan dia berumur 117 tahun pada hari ini. Umur itu belum pasti Tuhan, mungkin lebih tua, mungkin bisa lebih muda. Kami mempersembahkan seluruh jemaat di dalam tangan Tuhan. Keutuhan jemaat ini mempersembahkan ke dalam tangan Bapa. Tuhan tolong memberkati mereka. Kami berdoa mempersembahkan seluruh kehidupan mereka. Semua yang telah melakukan tanggung jawab yang sebaik-baiknya dalam rangka pemberitaan Injil jemaat ini, kami persembahkan ke dalam Tuhan. Kami berdoa khusus bagi para pemimpin, kepala desa dengan stafnya, para sendiri, pendeta dengan majelisnya, seluruh umat ini yang persembahkan khusus ke dalam Tuhan. Memberkatilah mereka supaya mereka menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa bagi seluruh persiapan-persiapan yang digunakan dalam rangkaian acara-acara pengresmian dan penghabisan. Memberkati mereka Tuhan, karena mereka keyakinan yang kuat bahwa Tuhan memberkati mereka. Tuhan telah berjanji dengan mereka, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Karena kami mempersembahkan semua upaya yang disiapkan untuk pengresmian
dan penghabisan ke dalam tangan. Kami berdoa bagi kehidupan kami di tengah orang yang percaya. Selaku manusia yang bertuhan, kami mempersembahkan kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Janji-Mu itu kiranya tidak lepas daripada kami Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami sampai ke ujung dunia. Karena kami mempersembahkan seluruh hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga yang kami tinggalkan untuk datang ke acara, sanak saudara kami yang kami lepaskan dan tinggalkan, kami persembahkan semua mereka dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi para donatur, para penyumbang, di mana saja mereka berada, di Amerika, di Jakarta, di Belanda, di seluruh kawasan Nusantara ini, kami doakan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka lebih daripada apa yang mereka berikan bagi Tuhan dalam rangka pembangunan ini Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan pekerjaan kami semua, kepala-kepala kantor jawatan dinas, Tuhan tolong kami sekali. Dan berdoa di kesempatan ini Tuhan bagi bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke wilayah-wilayah terpencil. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati upaya pembangunan yang sementara digalakan, supaya nama-Mu dimuliakan dan kerajaan Tuhan diluaskan. Kami berdoa bagi pimpinan wilayah Kecamatan Pulau Babat dengan misi yang di bawah ketua dalam rangka festival Komite Nasional Pemuda Indonesia. Tuhan memberkati persiapan mereka mengkurang Tuhan dan mempersembahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berikanlah mereka apa yang mereka perlukan di tengah-tengah hidup dan perjuangan mereka. Camat kami persembahkan dalam tangan Tuhan, dan kami mempersembahkan dalam tangan Tuhan Kapolsek yang bersama-sama dengan kami dan unsur pimpinan lain yang ada. Kami doakan dalam tangan Tuhan. Semua orang yang hadir di sini kami persembahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi kepala desa Luang Timur dan seluruh staf. Tuhan tolong mereka, para pemerintah di tingkat desa. Tuhan pimpin dan sayang mereka. Kami berdoa gereja Tuhan di tengah-tengah dunia. Gereja di dunia, di Indonesia, juga gereja Protestan Maluku. Dengan misi yang banyak. Tuhan tolong para pemimpin kami, para pekerja harian sinode, para pekerja kelas di seluruh kawasan pelayanan BPN, jemaat-jemaat, semuanya kami persembahkan dalam rangka. Dan Tuhan pimpin kami sekali dalam kerja kelas, dan semua jemaat-jemaat di kasus ini kami persembahkan semua dalam tangan Tuhan. Lalu Bapak, firman yang baru saja kami dengar, kami mohon Tuhan memberkati, tanamkanlah yang berbunga bagi kami, tanamkanlah janji Tuhan itu bagi kami, dan Kau tidak pernah melupakan janji. Karena itu kami mengucap syukur pada Tuhan dan mohon ampun atas semua salah dan dosa kami yang kami buat melawan kehendak-Mu Bapa. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kami mempersilakan vokal Getsemani dari Somaki memuji Tuhan dengan iring pujian.
Tuhanlah yang memberi kehidupan. Tuhan siapakah yang menabur akan mendapat. Tuhan siapakah yang menanam akan menuai. Oh Tuhan, Kau kami, ternak kami dalam kegembiraan. Tetapi Tuhanlah yang memberi kehidupan. Tuhan siapakah yang menabur akan mendapat. Tuhan siapakah yang menanam akan menuai. Oh Tuhan, Kau berkami karena kami dalam kegembiraan. Kepada jemaat yang diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan seluruh jemaat kepada Tuhan untuk keluasan pekerjaannya dan kemuliaan namanya. Marilah kita berdoa untuk pemberian persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, dalam ibadah kami yang pertama kepadamu di rumah gereja yang baru, kami akan mempersembahkan kepadamu syukur kami yang kami berikan dalam bentuk uang. Kami mohon Tuhan memberkatinya supaya dengannya kerajaan-Mu diperluas, namamu dimuliakan. Memberkatilah kami semua yang memberi kepadamu dengan sukacita hati. Atas nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Orang yang menabur dengan duka cita akan menuai juga dengan duka cita. Orang yang menabur dengan sungguh hati dan berdoa kepada Tuhan akan menerima hasil taburan itu dengan sukacita. Serahkan pada Tuhan tubuh nyawa jiwa.
Silakan jemaat berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa bersama-sama. Terimalah Tuhan pemberian firman. Jadilah lagi berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Terimalah Tuhan tenaga kami. Bersama-sama nyanyian sekarang Yusufu nomor 70 ayatnya yang pertama. Majulah Kristus lawan kuasa gelap. Harapkanlah pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Oh.